Jika seorang siswa dengan IQ tinggi berencana untuk membunuh seseorang, betapa mengerikannya itu. Gadis ini sangat menyedihkan karena orang tuanya sedikit berselisih paham. Jadi mereka meninggalkannya sendirian di tempat sepi ini. Dia ingin keluar dari mobil untuk mencari orang tuanya. Tiba-tiba, dua suara tembakan terdengar dari jauh. Setelah bibi gadis itu mengetahui kejadian itu, dia segera memilih untuk memanggil polisi. Mengakhiri pencarian intensif oleh polisi, dan hanya menemukan jasad orang tua dan gadis kecil itu hilang. Tapi ketika semua orang memikirkan sesuatu buruk telah terjadi pada gadis kecil itu, keajaiban terjadi setelah seminggu hilang. Gadis kecil itu keluar dengan selamat dan sehat dari hutan. Tapi yang penting adalah bahwa seorang gadis kecil baru berusia 5 tahun. Jadi Nani nggak bisa bertahan hidup di hutan. Segera setelah itu, psikiater polisi datang untuk menyelidiki. Tapi bibi bilang keponakannya tidak ingat apa-apa. Saat itu, dokter tiba-tiba melihat foto di atas meja. Wajah ayah di foto itu menghitam dengan pena. Dokter dengan cepat memanggil gadis itu dan bertanya mengapa. Gadis kecil itu mengatakan ayahnya adalah orang jahat, dan orang jahat itu berkulit hitam. Tentu saja orang-orang kulit hitam itu harus disingkirkan. Bibi mengira keponakannya hanya bercanda. Tak terduga, keesokan harinya, ketika gadis kecil itu datang ke taman, dia tidak sengaja melihat adegan paman tetangga yang mabuk merebus anjing di panci besi. Itu adalah anjing yang susah payah ditemukan oleh pemuda itu. Pria ini menatap anak laki-laki yang berlutut di tanah, menangis dan merobek usus dan hati. Tapi dia tetap melepaskan ejekannya, mengatakan bahwa Anda benar-benar menganggap anjing sebagai kerabat. Manusia benar-benar gila akhir-akhir ini. Gadis kecil yang berdiri tak jauh dari sana, melihat seluruh proses dengan matanya sendiri. Setelah kembali ke rumah, gadis kecil itu diam-diam menyelinap ke rumah pria ini. Sementara pria ini tertidur lelap. Dia mengambil korek api menyalakan kol. Tapi tidak ada yang bisa mengharapkan bahwa 5 gadis berusia tahun akan melakukan hal seperti itu. Dalam sekejap mata Ke adalah seorang siswa SMA. Hari itu, dia dan teman-teman sekelasnya menemukan tubuh yang panjang kucing kelaparan di toilet perempuan bobrok. Kie mengambil sebuah kotak dan memberikannya kepada kucing di sebelahnya. Menciumnya itu adalah bau aneh yang tak terlukiskan. Mungkin kucing itu telah diracuni sampai mati, dan pelaku sebenarnya di baliknya pasti seseorang di sekolah. Kie pergi ke atap bersama teman sekelas dan mulai mengamati orang-orang di seberang jalan. Kemudian senyum aneh muncul di bibir Ka karena dia telah menemukan orang yang membunuh kucing itu. Ke bertanya pada siswa di sebelahnya, jika kau menemukan pembunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Teman sekelas mengatakan bahwa saya akan menghukum orang ini karena berani membunuh kucing. Sangat kejam saat ini. Ke punya rencana dalam pikirannya. Paman tetangga membawa semangkuk susu untuk diminum. Segera setelah itu ia mulai merasa pusing. Tersandung ke pintu. Dia menemukan bahwa pintunya telah dikunci oleh orang lain dari luar. Pada akhirnya, pria ini muntah dan meninggal di depan rumah. Di sisi lain pintu ada Kaye. Yang tiba-tiba memanipulasi adegan. Ketika pria ini meninggalkan rumah, dia diam-diam menyelinap ke kamarnya. Dia langsung menuju kulkas, lalu menuangkan anti beku yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam susu, dan menunggu pria ini pulang. Mengapa dia melakukan itu? Ini karena dia dengan kejam meracuni kucing sekolah. Sejak itu terjadi, Kyle sepertinya terpesona dengan perasaan ini. Dia mulai mencari orang jahat yang belum dihukum. Dan target berikutnya adalah pria di televisi yang ditangkap karena pemerkosaan, tapi pada akhirnya dibebaskan. Pertama dia mengikuti pria itu ke kedai teh susu, lalu bertanya pada juniornya, berpura-pura menjadi pekerja pemeliharaan jaringan. Memasuki toko, orang ini menggunakan alasan untuk memperbaiki jaringan, untuk menyalin semua data dari ponsel pria itu, dan mengirimkannya ke Kay. Begitu datanya tiba, ponsel seorang pria terus menerima pesan. Banyak penggemar mendesaknya untuk memposting berita baru. Mereka berharap untuk melihat banyak video yang difilmkan secara diam-diam dari. Pertanyaan pria selanjutnya adalah, bagaimana melakukan pembunuhan dengan alibi yang sempurna? Kay sudah membeli banyak keripik kentang untuk dibawa pulang. Sebagai percobaan, dia mengambil lem dan menambahkan minyak goreng secara proporsional. Lalu tambahkan lem ke keripik kentang. Akhirnya melemparnya ke depan tikus putih. Tikus hanya menggigit sangat kecil. Dengan cepat diracuni dan mati. Kemudian Kay menghubungi orang-orangnya
Orang-orang ini memiliki satu kesamaan. Itu mereka semua membawa boneka kain hitam. Lalu K akan mengirim pesan di grup Wolf Friend Exchange. Foto-foto diambil di bawah rok gadis di sekolah. Akan menerima sejumlah besar uang. Seperti yang diharapkan, pria itu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi. Meskipun dia setuju. Keesokan harinya, dia memakai topi hitam. Muncul di peringatan taman sekolah. Botol air di tangannya. Terus-menerus mencari di bawah rok gadis itu. Ternyata, bahwa botol air memiliki lensa kamera yang terpasang. Tidak hanya itu, bahkan topi hitam yang dikenakan pria itu juga terikat kamera kecil untuk penggemar untuk melihat videonya. Dia masuk ke toko hamburger dan terus memandangi murid perempuan itu berpakaian seperti pembantu, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah ditatap di dekat malaikat kematian untuk waktu yang lama. Pertama, mereka mencampur minyak goreng dengan lem dan menempatkannya di toko. Pelayan mengeluarkannya tanpa melihat dan menuangkannya ke dalam panci. Kentang goreng terendam minyak goreng akhirnya muncul di hadapan pria itu. Pria itu menunjuk, menggigil, tetapi harus membayar dengan nyawanya. Para junior segera menyergapnya dan menuangkan bahan kimia ke dalam tangki gelembung. Gelembung yang mengambang tertiup angin dihancurkan oleh pria itu. Kemudian pria itu melewati tempat kejadian balon air. Pertandingan lempar balon air berisi reagen kimia memukul kepala pria itu dengan tepat. Dan ini sepenuhnya mengumumkan kepergiannya. 3 reagen kimia tidak beracun dicampur bersama. Sangat cepat, menyebabkan dia mati di pinggir jalan. Dan pembunuh sebenarnya di balik layar. Memiliki alibi yang sempurna, tetapi pada saat itu, seorang gadis berwajah pucat berjalan di depan pria itu. Saat ini gadis itu tidak tahu dia sudah mati. Dia bahkan menyuruhnya untuk menghapus videonya, menatap pria di depan dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan belati yang dia sembunyikan sebelumnya, langsung menusuk dadanya. Gadis gila itu menyadari bahwa dia telah menjadi seorang pembunuh di depan publik. Setelah itu dia langsung ditangkap polisi. Melihat raut wajah gadis itu, saat dia dibawa pergi, Kei sangat tidak senang, karena pria itu jelas dibunuh olehnya. Hari berikutnya K meretas layar lebar pusat perbelanjaan dan menyiarkan seluruh proses kematian pria itu. Karena K ingin memberitahu, semua orang tahu pembunuh sebenarnya di balik semuanya adalah orang lain. Dan seorang wanita terbungkus selimut di kerumunan. Lihat cara kerja K. Pria ini masuk ke situs web di rumah. Tiba-tiba polisi membunyikan bel pintu. Dia lebih baik mati daripada patut. Dia mencoba memblokir pintu pada saat itu. Kyung Yi menemukan boneka kain di rumah pria itu. Langsung bergegas mengambil boneka. Tapi pada akhirnya, dia masih diusir oleh manajer real estate. Dia gagal membuka komputer pria itu. Tapi mereka tahu, pria itu pasti terkait dengan si pembunuh. Setelah kelompok Kyung Yi pergi, pria yang berdiri di jendela mengambil foto mereka dengan kamera dan mengirimkannya ke K. Untuk melihat ini, membuat K merasa sangat aneh. Dia bukan polisi. Apa yang dilakukan mata-mata perusahaan asuransi untuk mengejarnya? Sampai akhir K Hart penuh dengan kecurigaan dan diam-diam membuka lemari bibinya. Dia mencari kartu akses perusahaan asuransi. Di dalam dia menyamar sebagai staf kebersihan dan dengan lancar menyelinap ke perusahaan asuransi. Dia diam-diam pergi ke kantor Kyung E dan tak sengaja melihat bukti bahwa dia diam-diam membunuh pria itu. Tertulis secara detail di papan tulis. Sebagai tanggapan dengan artefak, KE melampirkan pra persiapan alat penyadap di lampu. Tanpa diduga asisten Kyung E tiba-tiba kembali ke kantor untuk menyirami tanaman pot. Kapan akan pergi? Dia secara tidak sengaja menemukan tempat sampah tambahan di kantor, jadi asisten mendorong kalem sampah ke garasi parkir. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, Kai keluar dari tempat sampah dan dengan tenang melewati sang asisten. Aroma parfum yang menguar dari tubuhnya juga membuat sang asisten menggebu-gebu. Tapi dia serius berpikir kembali. Itu tidak mungkin agar staf kebersihan berbau seperti parfum. Jadi dia segera mengejar orang ini. Kay merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat melarikan diri. Tanpa diduga sang asisten masih mengikuti dan terpojok olehnya di ujung jalan. Dia melompat langsung dari atap. Sayangnya kakinya patah, tapi berhasil memotong asistennya. Setelah itu dia naik bus dan pergi. Sang asisten kembali ke kantor.
langsung melapor ke Kyung Ye bahwa pelaku telah melukai kaki kanan. Ung-e dengan cepat menemukan Kei dan bersiap untuk melihat apakah kaki kanannya terluka. Tak terduga Kei ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Benar-benar berdiri dan melompat dari panggung. Dia bahkan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah mengetahui bahwa Kei tidak terluka, Kyung Mi berbalik dan pergi. Ekspresi Kei langsung tidak bisa bertahan. Dia dengan cepat mengambil obat penghilang rasa sakit dan meminumnya. Pikir Kei dalam hati bahwa dia tidak bisa mengabaikan wanita ini. Gadis ini sedang menuangkan air ke kolam tempat anak-anak bermain. Setelah Kyung Kamu melihat kesalahannya bahwa air itu beracun, dia dengan cepat membawa anak-anak keluar dari sana. Hanya pada saat ini, wanita itu meminum semua air yang tersisa. Kyung Kamu menyadari bahwa ini hanya jebakan gadis itu. Apa yang dia pegang di tangannya hanya sebotol air mineral biasa. Semuanya berada di bawah kendali K. Dan di sisi lain, rekan yang bertugas mengawasi mobil juga mengalami kecelakaan. Baunya sangat aneh. Das yang K telah disiapkan sebelumnya secara bertahap menyebar. Rekan itu berjuang untuk keluar, tetapi ternyata pintu mobil tidak bisa dibuka. Seseorang telah mengunci pintu mobil dari luar sebelumnya. Pada saat itu dua orang di dalam mobil pingsan. Ketika Kyung Kamu kembali, mobil itu tidak ada lagi. Saat ini Kyung Kamu menyadari, tapi pelaku sebenarnya di balik layar. Tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia terus menyelidiki, rekannya di sebelahnya mungkin akan dalam bahaya. Ketika rekannya bangun dari koma, dia melihat bahwa sekitarnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dua orang bersusah payah melepas tali, lalu buka tutup kotaknya. Menemukan bahwa bagian luarnya adalah wadah besar, dan di bawah kaki mereka bisa merasakan dinginnya air laut. Jelas mereka terjebak di laut. Para kolega dengan cepat memanggil Kyung Ye. Dia segera LED asistennya duduk di tren untuk mengemudi di sana. Tapi mereka mencari semua perairan di sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan wadah apapun. Di sisi lain, wadah itu perlahan-lahan terendam air laut. Dua orang di dalam wadah itu masih menderita, menunggu penyelamatan. Ketika Kyung Yi datang ke pantai, permukaan laut sangat sunyi. Mungkinkah itu lokasi kontainer tidak di pantai? Jadi Kyung Yi langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai menganalisis wilayah laut. Kedua orang itu menghilang di dekat tempat parkir. Tidak jauh, sebuah danau air tawar menarik perhatian Kyung Nga. Saat ini wadah itu benar-benar terendam oleh aliran air. Tekanan air di dalam tangki telah mencapai batasnya. Rekan-rekan di dalam mencoba yang terbaik untuk akhirnya membuka pintu di bagian bawah wadah. Tapi pintu membutuhkan seseorang untuk menahannya. Jai meminta pria itu untuk pergi dulu. Sama seperti rekan-rekan berenang keluar dari air. Segera temui Kyung Yi datang menyelamatkan. Dahi akhirnya diselamatkan dan benar-benar mengalami koma. Untungnya, keduanya tidak memiliki masalah serius. Tapi dalang sebenarnya di balik itu adalah Kei. Kali ini, dia mengamati semuanya melalui teleskop. Dari jauh secara tak terduga, seorang paman tiba-tiba muncul di sebelah Kei. Paman yang mengaku ahli dari Asosiasi Pecinta Burung mengatakan bahwa baru-baru ini seekor burung raja yang sangat langka muncul. Terus menggerakkan teleskop, menyebabkan Kei melihat kiri kanan dan hampir pingsan. Lalu sang paman mengeluarkan bungkusan tisu dan memberikannya pada Kei. Kei menolak dan bersiap untuk terus mengamati. Tidak menyangka jika dua orang polisi akan mencari Kei. Saat ini dia berkata, dia baru saja menerima informasi mencurigakan. Seseorang membawa narkoba. Kei tidak tahu harus berbuat apa secara tak terduga. Polisi menemukan narkoba di kantong tisu. Kei jelas tidak bisa berkata-kata secara tidak adil. Sayangnya, Kei dibawa ke stasiun untuk menerima penyelidikan. Dan pelaku sebenarnya di balik itu semua masih mengejar Junior K. Jadi apa yang terjadi dan Kyung E tidak terlalu peduli. Setelah mengonfirmasi bahwa Jae, dia dan rekan-rekannya aman, segera membuka investigasi. Ditambah mengetahui bahwa K ditahan di stasiun, Kyung E dengan cepat berlari ke kantor polisi. Pria itu mengosongkan setumpuk ponsel di sakunya dan mengeluarkan yang bisa digunakan. Assassin K yang berspesialisasi dalam membunuh orang jahat malam ini hendak naik pesawat untuk pergi ke luar negeri.
Setelah mengetahui berita bahwa semua orang sibuk, sekaligus sejumlah besar pengikut diatur di bandara pinggiran kota, mereka bercampur dengan kelompok penumpang naik pesawat. Seluruh bandara ditutupi dengan rumit. Jaringan aneh orang-orang ini bukan dari polisi, tetapi menerima perintah dari seorang wanita tua berusia di atas 60 tahun. Bos di belakang perusahaan asuransi. Kali ini, dia juga secara pribadi pergi ke tempat penangkapan. Tapi identitas berambut perak ini, wanita tua selalu menjadi misteri. Saat ini KS Semut pergi ke bandara untuk mendaftar. Anus langsung ditargetkan oleh orang-orang ini. Tapi mereka tidak melihat keberadaan KS. Saat ini Semut menerima pesan teks KS. Dua bertemu di gerbang bandara. Kyung-i dan asistennya juga menunggu di luar. Waktu lepas landas hampir habis. Speaker bandara sudah mulai mengumumkan boarding. Sang bibi khawatir langsung menghubungi nomor K. Grup presiden segera menemukan di mana Kyo berada. Dan menemukan bahwa Kyo telah memasuki bandara. Penampilan Kyo juga membuat Jae-hye bernapas lega. Suasana hati hanya cepat rileks dan kemudian menjadi tegang lagi. Lokasi di mana sinyal muncul di telepon. Tidak melihat K, kamera bandara juga tidak dapat menemukannya. Dan ketika panggilan terhubung kembali, diketahui bahwa Kai masih di rumah. Tanpa bergerak bahkan, ponsel dibawa ke bandara oleh JR. Kemudian berbicara dengan bibinya melalui panggilan dua arah. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan ke jaring langit. Itu sia-sia setelah panggilan berakhir. Ponsel itu dibuang ke tempat sampah. Bandara masih ramai barusan. Tapi mundurnya staf yang menangkap. Tiba-tiba suasana anehnya sepi. Ketika Kaye tahu bahwa pihak lain memiliki banyak orang yang ingin menangkapnya. Bukan hanya dia tidak takut, tapi dia juga dipenuhi dengan rasa pencapaian. Saat dia menggoda dirinya sendiri. Karena dia diperhatikan oleh banyak orang. Dia merasa sangat bangga. Tiba-tiba sesosok muncul di luar pintu. Kong-yi telah menemukan tempat persembunyian kah? Dia sekarang melihat melalui pintu kaca, mencari Kyo. Kong-yi segera memutuskan untuk membuka pintu. Kyo masih di kamar menolak untuk membuka pintu. Tapi jika ini terus berlanjut bukan jalannya. Dia dengan tegas membuka pintu dan meraih sekop. Di sebelah bersiap untuk memukul Kyung-ye. Setelah Kyung kamu dengan cepat menutup pintu, situasi segera berbalik. Berubah menjadi Kyung kamu memegang pintu dengan putus asa. Pada saat yang sama Kyo mencoba mendorong pintu. Kyung kamu akhirnya tidak bisa mengatasi kekuatan N-nya. Dengan sangat cepat pintu didorong terbuka oleh K. Kyo langsung berdiri. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di depan Kyung-ye. Bagaimana rasanya untuk anak berusia 20 tahun? Pembunuh mesum. Untuk bertarung dengan detektif wanita berusia 50 tahun. Raja E tinggal di rumah sepanjang tahun untuk bermain game. Karena dia sudah lama tidak berolahraga. Dia jelas bukan tandingan K. Kyo mengarah tepat ke wajah King E. Dan kemudian mengayunkan pukulan terakhir. Memberinya pukulan yang sangat berat. Dipukuli sampai hampir kehilangan nyawanya. Pada saat yang krusial, Kyung-ye mengambil sebotol cat di atas meja. Dan menyemprotkannya ke wajah Ki. Setelah Kaye bereaksi, dia menemukan bahwa dia diborgol ke Kyung-ye, dan kemudian langsung menelan Kaye. Berpikir bahwa dengan melakukan itu Kaye akan dengan patuh mematuhi. Tanpa diduga Kaye menarik Kyung-ye ke sisi meja, dan memegang pisau panjang untuk memukulinya. Saat ini jaring tiba-tiba terbang, dan langsung menjebak dua orang di dalamnya. Ternyata asisten bisu Kung-gi, tapi sangat dengan cepat menggunakan pisau untuk memotong jaring. Asisten melihat sesuatu yang buruk. Dengan cepat melarikan diri Kyo juga melemparkan Kyung-yi ke dinding. Lalu melepas jepit rambutnya, membuka borgong, dan lari. Tidak lama setelah kehabisan, Kyo bertemu patroli yang dipimpin oleh asisten. Tapi asisten bisu itu tak mampu menjelaskan. Kyo hanya mengatakan beberapa kalimat sederhana untuk mengalihkan perhatian patroli ketika mereka bereaksi. Kyo sudah berada di skateboard. Melarikan asisten dengan cepat mengambil kapal pesiar untuk mengejar. Tanpa diduga Kyo melompat ke dalam air. Pelaku sebenarnya dibalik. Sekali lagi menghilang di depan Kyung-ye. Pernahkah kamu melihat perusahaan yang begitu aneh? Tes sore harian karyawan adalah dasarnya secangkir obat. Semua karyawan merasa bangga. Karena bos mereka adalah bukan hanya ketua perusahaan yang terdaftar, tetapi juga calon wali kota berikutnya. Tapi ada seorang karyawan bernama Kim Soo-yeon
di perusahaan yang sama sekali tidak senang karena dia tidak tahan intimidasi seluruh staf perusahaan. Dia secara proaktif mengundurkan diri. Gotham terkenal dengan orang yang jujur, menarik perhatian Kyung-ye untuk mengetahui target pembunuhan Kei. Dia dan Jae pergi ke perusahaan Gotham untuk menjelajahi Gotham. Kung-yi mengambil jus buah murah dari tas hadiah untuknya. Kata Gotham di permukaan bahwa dia suka minum jus buah ini. Tapi setelah membuka botol, dia tidak menyesap. Dia mengambil kesempatan untuk diskusikan kasus ini dengan Jae dan meletakkan botol kembali di atas meja. Tindakan ini juga menarik perhatiannya. Ketika Kung-ye bertanya tentang kasus kamera tersembunyi, Gotham selalu menunjukkan wajah tersenyum. Tapi, sepertinya setiap kalimat mengubah topik. Kemudian keduanya meninggalkan kantor. Di mata Kung-ye, Gotham sama sekali bukan pria terhormat, melainkan seorang munafik yang menyamar sebagai seorang pria sejati. Seperti yang dikatakan Kung-ye, ketika Gotham adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Dia mengungkapkan wajahnya yang jahat dan mesum. Setelah berdiri di depan lift dan menghitung mundur selama 5 detik, Kung-ye segera berbalik dan kembali ke ruang kantornya. Dia berpapasan dengan Gotham yang sudah selesai melampiaskan kemarahannya. Kyung-ye lalu berbaring dan pura-pura melupakan sesuatu. Pada saat itu, dia melihat pecahan kaca masih menempel di celana Gotham. Untuk menebak bahwa pria ini pasti adalah iblis yang tak seperti kelihatannya. Target pembunuhan Kai berikutnya adalah Gotham. Kini tim investigasi menghadapi masalah rumit. Orang seperti Gotham layak untuk ditinggalkan ribuan kali. Kita sungguh berniat menyerang Gotham. Maka Kyung-yi harus turun tangan atau tidak. Tapi rumah Kai sudah dikepung polisi. Jadi dia harus berkeliaran di jalanan. Setiap hari dia hanya bisa hidup di bawah jembatan layang. Bahkan di lingkungan yang keras, dia masih dengan tegas siap untuk melaksanakan rencananya. Haruskah seorang pembunuh yang berspesialisasi dalam membunuh orang jahat ditangani sesuai hukum? Pria ini sedang bersiap untuk pergi ke perusahaan. Ada 4 mobil pengawal di sebelahnya. Begitu dia masuk ke perusahaan, ada puluhan pemuda berbaju hitam membungkuk untuk menyambut. Karena dia bukan hanya presiden dari perusahaan yang terdaftar, tetapi juga calon wali kota berikutnya. Tapi meski begitu dia tidak bisa lolos dari hukuman kasus. Dalam sekejap mata di depan gerbang perusahaan, sebuah barang muncul. Orang-orang bergegas untuk melihatnya. Detik berikutnya item itu meledak. Setelah mengetahui hal ini, Gotham menaruh semua tanggung jawab di kepala Departemen Keamanan. Lalu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan lebih banyak penjaga keamanan. Dia bersumpah untuk mengubah ruang rapat menjadi padat, dinding tembaga dan besi. Namun hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi rencana Kai. Sesaat kemudian acara berlanjut seperti biasa. Tim investigasi Kung-ye juga selalu memantau tempat kejadian. Jae bertugas memimpin. Asisten Kung-ye berpura-pura menjadi pelayan dan menyelinap ke staf keamanan. Kali ini, orang KS juga datang ke pameran, menyamar sebagai pelayan. Dia perlahan mendorong gerobak makanan yang dibongkar oleh besar, lalu menekan tombol. Sekelompok robot kecil melangkah keluar dari gerobak, menarik perhatian para tamu yang hadir di tempat kejadian. Momen ini, Kai melihat di kamera bahwa bibinya juga ada di sana. Kai tidak bisa tenang lagi. Jadi dia langsung berteriak kepada juniornya untuk menariknya pergi, tetapi Bibi menolak untuk bekerja sama dan malah terus bertanya di mana Kyo berada. Kung-e merasakan keanehan Bibi. Junior juga tidak peduli dengan keselamatannya dan memilih kabur sendiri. Ketika menemukan masalahnya, Gotham dengan cepat melompat keluar dari robot secara tak terduga. Bagian belakang robot langsung meledak. Area pameran langsung menjadi kekacauan. Gotham sendiri yang menempuh jalan rahasia disiapkan sebelumnya. Bibi tidak sengaja melihat adegan itu dan juga berlari mengejar. Kai khawatir bibinya akan dalam bahaya dan dengan cepat berlari ke ruang pameran. Tapi saat Kai hendak menyeberang jalan, sebuah mobil juga jatuh. Mendengar suara istirahat yang berasal dari ponsel, sang bibi langsung berlari keluar tanpa diduga. Secara tak sengaja jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kal untuk Gotham. Darah terus mengalir dari dada sang bibi. Ternyata dia ditusuk oleh batang baja. Ketika Kai tiba, bibinya sudah berhenti bernafas. Pada saat ini Kai benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan. Bahkan Gotham, orang yang awalnya ingin dia bunuh,
Sudah DLAD pergi oleh Jay, ia tak ada waktu untuk bersedih. Para junior untuk buru-buru menarik tangan Kay ke dalam mobil. Sang sutradara pun diserat ke lahan kosong oleh Jay. Dia bawahan. Air Manjong juga mulai menginterogasinya melalui video. Itu bisa dilihat bahwa Gotham sangat akrab dengan wanita tua ini. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di antara mereka. Gotham terus bilang dia akan merahasiakannya. Tapi wanita tua itu merasa hanya orang mati yang benar-benar diam. Pertama bawahannya mengeluarkan jarum dan menyuntikkannya ke tubuh Gotham. Obat tak dikenal Gotham segera kehilangan kesadaran. Lalu menariknya masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengamannya. Lalu, para bawahan mengatur kecelakaan mobil untuk Gotham dengan cara yang sangat profesional. Mobil terus melaju dengan lugas. Tapi itu tidak berakhir di situ. Kepala pelayan menggesek korek api dengan ekspresi yang sangat tenang, dan kemudian melemparkannya ke tanah penuh bensin. Mobil terbakar di tempat. Mesin langsung meledak saat terkena api pada akhirnya. Ini dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Setelah akhir polisi mengadakan pemakaman untuk Bibi. Tapi kerabat Bibi yang sebenarnya adalah K tidak hadir. K tidak punya apa-apa lagi dan sedang duduk di sebuah restoran makan. Ibu yang duduk tidak jauh dari sana sedang memarahi anaknya. Tiba-tiba sebuah sandal menghantam meja makan K. Pemilik restoran melihat ini dan dengan cepat berlari untuk meminta maaf. Tapi K pura-pura tidak perhatian. K mengikuti wanita itu dan menyeratnya langsung ke atap. K memasukkan sandal itu ke dalam dirinya, mulut dan mencoba mendorongnya ke bawah. Wanita itu mendorong K jatuh dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengharapkan K dengan cepat menyebabkan wanita itu jatuh dari atap sampai kematiannya. Lalu Junior K melemparkan mayatnya ke sungai. Kematian malang Gotham menyebabkan K kini kehilangan target pembunuhan. Junior di sebelah mengingatkan K, tidakkah kamu ingin membalas dendam bibimu? Pernyataan itu benar-benar membangkitkan minat K. Dia tahu Kungi adalah penggemar game. Dia secara khusus mendaftarkan akun game, bermain melalui permainan berhubungan dengan Kyung Ye, dan ingin bertemu dengannya sekali. Raja Yi pertama kali mengatur untuk bertemu Kil di lokasi tertentu, lalu segera pasang jebakan di tempat pertemuan. Tapi tak disangka Kaye sudah meramalkan bahwa Raja E akan mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Dia membawa senyum dan mengikuti di belakang Junior yang berpura-pura menjadi pelayan, lalu meletakkan lengannya di bahunya. Polisi yang datang hendak membantu, tapi juga didorong ke tanah oleh K. Lalu K mengambil belati yang dibawanya dan memotong luka yang sangat panjang dan dalam pada asisten Arm. K menelepon Kumie untuk mengatakan itu. Gotham jelas-jelas sedang dipimpin pergi oleh orang misterius, tapi media melaporkan kecelakaan lalu lintas. Tim investigasi dengan jelas menyelidiki. Begitu banyak orang, mengapa hanya Jae yang dipromosikan? Setelah berbicara, dia segera menutup telepon dan meninggalkan tempat kejadian. Dan target K selanjutnya adalah Jae yang sering sendirian di rumah saat Jae tak berdaya. Mereka mencekiknya dari belakang dengan pita sampai dia pingsan keesokan harinya. Kung Hye naik gunung untuk menemukan wanita tua itu untuk menanyakan alasan kematian Gotham. Tapi wanita tua itu tegas menegaskan bahwa Gotham benar-benar mati karena kecelakaan mobil dan pada saat yang sama memarahi Kyung Yi karena ceroboh, menyebabkan Kei melarikan diri berulang kali. Keduanya sedang berbicara Kei. Paik Yakat Jae tiba-tiba muncul di depan dua orang. Kyung Yi tampak sangat kaget, seolah tahu seluruh kebenaran insiden itu. Wanita ini terkunci di bagasi mobil, lalu dibawa ke tempat sepi. Seluruh tubuhnya terluka, dikemas ke dalam tong anggur, lalu menendang Kyung Ye dengan keras dan berguling menuruni gunung. Tong anggur dengan cepat menggelinding dari atas ke dasar gunung, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang. Kan Yi terbangun dan mendapati dirinya berbaring di tengah tak berujung lubang hitam. Hanya ada beberapa batang baja di sekitar untuk mendukungnya. Kan Yi melepas salah satu sepatunya dan melemparkannya ke bawah untuk melihat seberapa dalam lubang hitam itu. Akibatnya dia tidak bisa mendengar umpan balik apapun. Sepertinya jika dia jatuh, dia pasti akan mati begitu. Kyung kamu perlahan berdiri dan memutuskan untuk pergi. Sepanjang batang baja secara tak terduga, dia hampir jatuh di sisi lain. Kyung dua asisten melemparkan alat pemosisian di sepatunya sampai di tempat pembuangan sampah di pinggiran kota. Tiba-tiba sebuah sepatu jatuh dari truk sampah
Menarik perhatian dua orang, asisten itu mengeluarkan insol sepatu untuk melihatnya dan menemukan bahwa ini adalah alat pelacak Kyunggi. Sepertinya Kyunggi pasti ada di sini. Pada saat yang sama Kyunggi memutuskan untuk mencoba melarikan diri lagi. Tapi tiba-tiba, dia terpeleset dan hampir jatuh ke dalam lubang hitam. Untungnya, dia bereaksi cepat dan meraih batang baja dengan erat. Dia bisa melarikan diri, mencoba yang terbaik untuk memegang batang baja, bersiap untuk melompati dan meraih tangga. Tapi tak terduga, tangganya sudah lama rusak di bawah pengaruh gravitasi. Itu langsung peka ketika Kyunggi membuka matanya. Bulan sudah mencapai puncak. Untungnya Kyunggi jatuh ke jaring ikan tua. Jadi dia selamat setelah istirahat semalaman. Kyunggi mengambil ikan kalang di tanah, kemudian menggunakan tutup kalengan untuk memotong jaring ikan. Akhirnya menggunakan jaring ikan untuk membuat tali, kemudian mulai perlahan naik. Meskipun ketinggian lubang hitam kurang dari 100 meter. Untuk Kyunggi yang tidak banyak berolahraga, itu pasti sebagai sulit seperti naik ke langit. Dalam sekejap mata itu tengah malam, Kyunggi telah mendaki sepanjang hari untuk mencapai kawah. Tapi sekarang dia sudah di batas dan siap melepaskannya. Saat kritis Jahi mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ini adalah ibu paling kejam yang pernah saya lihat. Semangkuk penuh saus cabai langsung mendorong kepala anaknya ke dalamnya. Dan alasan dia melakukan itu adalah karena putra bungsunya memberi makan Kim Chae untuk kecantikan di depan umum Presiden John. Karena ingin putra sulungnya terpilih sebagai wali kota, mengadakan pertemuan khusus. Sung Tae bersiap untuk menunjukkan sisi ramahnya kepada semua orang. Di depan media, dia meminta si cantik untuk mencicipi kimchi. Dia secara pribadi membuat. Secara tak terduga, si cantik langsung menolaknya. Putra bungsu ketua Hyun Tae datang. Setelah melihat itu, dia juga mengundang si cantik untuk mencoba kimchinya. Sebagai hasilnya kali ini, si cantik tidak hanya memakan kimchi, tapi juga memuji Hyun Tae. Jadi wanita tua itu memanggil Hyun Tae ke dapur. Ternyata Hyun Tae tahu kecantikan barusan, karena orang ini dia diperas oleh penipu. Ketua Jong benar-benar marah dan menekan putra bungsu. Kepala masuk ke panci cabai. Di akhir acara, dia menelepon K. Dia menginginkan K untuk membantu menangani mereka yang memeras. Putra bungsunya K mengatakan dia hanya berurusan dengan orang jahat. Wanita tua itu mulai bercerita hal buruk yang disebabkan oleh para pemeras. Pria ini sedang menelepon di lift dan tidak memperhatikan K bersembunyi di balik balon. K melepaskan balon untuk memblokir kamera depan. Balon yang tersisa mulai meledak. Balon yang mengandung gas beracun langsung memenuhi seluruh lift. Pria juga ingin menekan tombol alarm di lift, tapi tersengat listrik dan jatuh ke tanah sampai mati. Ini juga cara termudah K untuk membunuh seseorang, karena Presiden Sean akan bertanggung jawab untuk membersihkan tubuh. Tapi target K berikutnya mulai meragukan motifnya. Mengapa begitu? Apakah Anda melihat pria itu bersembunyi di sini? Pasti telah berusaha keras untuk menyamar, tapi hanya untuk menguping cerita orang lain. Setelah mendengarkan, ia segera berlari pulang untuk menulis postingan. Tiba-tiba, sebuah tali pancing diam-diam melingkari leher pria itu. Pria itu digantung di tempat oleh tali pancing. Kim melompat dari atap rumahnya, turun. Target pembunuhan terbarunya adalah reporter surat ini. Segera setelah dia menemukan laporannya di komputer reporter, dia melihat bahwa pria ini sebenarnya tidak seburuk yang Ketua Jong katakan. Jadi mengapa dia ingin melenyapkannya? Ke mengancam reporter dan berhasil menemukan kartu memori di rumahnya. Konten di dalam USB adalah rahasia terkait dengan Gotham. Jadi Kay memasukkannya ke dalam kotak kardus dan meminta kurir untuk mengirimkannya ke Jeon AOR. Tak terduga grup Kyung A berada di rumah Junior tepat pada waktunya untuk menangkap reporter. Kartu memorinya diperbaiki oleh bawahan. Mereka menemukan bahwa inilah masalahnya adalah kasus kapal pesiar sebelumnya. Dan jumlah orang di kapal pesiar adalah satu kurang dari kenyataan. Sepertinya seseorang pasti sengaja merusak foto ini, yang membuat Kya tidak mungkin untuk membalas dendam dari orang ini. Juga mengungkapkan bahwa asal-usul kartu memori berasal dari Gotham tak lama sebelum kecelakaan. Dan
Kai masih merasa sudah menyamar dengan sangat baik, bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya. Tak terduga, pengurus rumah tangga yang teliti menemukan bahwa luar biasa. Pengurus rumah melihat itu sebelum ledakan. Di departemen penerbitan, seseorang telah memindahkan sebuah kotak besar. Pasti ada masalah dengan kotak ini. Setelah dia kembali ke villa, dia menemukan Kaye untuk menanyainya. Merasa bahwa Kaye pasti tidak menangani reporter, jadi dia memerintahkan penjaga gerbang untuk menyuntiknya dengan anestesi, lalu membawanya ke ruang rahasia, berniat untuk menyiksa secara brutal. Setelah bangun tidur, Kill menemukan bahwa pria ini memegang kapak. Sudut mulutnya mau tidak mau meringkuk. Pria ini tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan monster. Pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba datang dari sel. Yang akan dia lakukan selanjutnya adalah mencari ketua Sean untuk membalas dendam. Dia adalah bajingan yang tidak seperti yang terlihat di depan media besar. Dia adalah tuan muda yang lembut sekaligus berbakat, seperti di novel, tapi nyatanya dia adalah seorang yang kejam. Tuan muda kaya, dia memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah. Dia sering membawa kapal pesiar pribadi ke laut untuk mengatur acara. Dia juga menyembunyikan dan menggunakan banyak jenis obat-obatan terlarang. Tapi dia tampak sangat santai memegang ponselnya untuk mengambil gambar sekaligus. Kyunggi juga membuka USB drive milik Gotham. Dia belajar bahwa orang itu, yang telah dihapus dari video, adalah putra bungsu ketua John Hyun-tae. Wanita tua itu memerintahkan pencipta kecelakaan yang tidak diinginkan untuk menghabisi Gotham, untuk melindungi putra bungsunya. Berspesialisasi dalam menghadapi orang jahat, dan juga subjek dari wanita tua ini ingin melenyapkan, karena putra bungsunya Hinta adalah binatang buas. Kev kini telah tiba di luar kuil, karena orang berikutnya Kev ingin berurusan dengan adalah putra bungsu ketua John Hyun-tae. Wanita tua ini membenarkan kejahatan yang dilakukan putra bungsunya. Seorang pria melemparkan asam sulfat langsung ke wajahnya. Adegan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Jah dengan cepat melepas kemeja untuk menutupi lensa reporter. Wanita tua itu dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Kyunggi juga mengunjungi wanita ini, tapi wanita tua itu tidak tahu alasannya. Dia menjadi seperti itu karena Kyunggi merekam video insiden di kapal pesiar dan mengirimkannya ke jurnalis terkenal. Menurut Kyunggi berkata, selama semua orang tahu apa yang dilakukan Hyun-tae, kita tidak akan berani menyerang orang lain dengan mudah. Dan Kyunggi kini telah menemukan bawahan Kyunggi. Padahal asisten sudah mengejar K untuk waktu yang lama, tetapi pada saat yang sama, mengagumi caranya menyelesaikan orang jahat. Jadi dia memberikan USB drive Gotham ke K. Setelah mengetahui kejahatan Hyun-tae, K segera memanggil juniornya Chum. Beberapa junior membagi tindakan. Selama orang jahat muncul di video, mereka semua akan menerima boneka hitam pada saat yang bersamaan. Tapi saat bawahan Kei mengevakuasi lokasi dan tidak sengaja bertemu Kyunggi, Kei masih belum tahu bahwa juniornya telah ditangkap. Sekarang dia masih bersiap untuk menyelesaikan masalah Hyun-tae. Kei mengirim rekaman Sungta ke Hyun-tae untuk mendengarkan. Jika adikku meninggal, bukan hanya aku dan ibu yang akan bahagia. Dunia ini juga akan memiliki satu bencana lebih sedikit. Setelah mendengar ini, Hyun-tae mengatakan dia bersedia menghabiskan 1 miliar. Seorang meminta Kei untuk melenyapkan ibu dan kakaknya. Segera setelah Hyun-tae itu, bahkan mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kejahatan saudaranya. Di depan media secara tak terduga, Kei mengirim orang-orangnya untuk menyusup ke konferensi pers. Sementara Junta berbicara itu menyebabkan keributan, menyebabkan Junti diliputi kerumunan. Butler berencana melarikan diri ke luar negeri, tapi saat ini dia juga mengalami kecelakaan tak terduga. Mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan. Kei tiba-tiba berdiri di belakangnya, dan sebuah anak panah yang berisi obat penenang mengenainya. Kepala Butler lalu mengambil pistol dari dalam bajunya dan pergi membuka pintu belakang mobil. Saat ini, wanita tua itu seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dan Kei sedang bersiap untuk memainkan permainan berisiko. Dengan Presiden Sean, siapapun yang kalah harus mati jika dipaksa untuk membuat pilihan. Baik untuk mengeksekusi 20 tersangka kriminal, atau untuk mengeksekusi putranya sendiri. Mana yang akan dia pilih? Presiden Sean masih belum tahu. Saat ini 20 para tersangka kini sudah dikumpulkan oleh Kei, termasuk putra sulungnya. Tiba-tiba
Dua mainan listrik muncul di tanah, yang mewakili putra bungsunya. Hente yang lain, mewakili 20 tersangka. Dalam waktu 60 detik, wanita tua itu terpaksa membuat pilihan. Tapi yang mengejutkan Kaye, wanita tua itu benar-benar membiarkan para tersangka hidup. Ini mengejutkan Kaye. Tidak menyangka wanita tua yang begitu egois memilih itu. Tapi ceritanya belum selesai. Karena dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia membawa dua mainan listrik kecil lagi. Satu untuk mewakili putranya Hyuntae, yang lain untuk mewakili dirinya sendiri. Kei tidak menyangka wanita tua itu begitu tegas. Dia langsung memilih hidupnya. Tindakannya membuat Kei sangat bingung. Ini tak seperti gaya Presiden Song. Jadi Kei Huichali melepas perban di wajahnya. Saat perbannya dilepas, wanita tua itu benar-benar berubah menjadi Kyung-ye. Menemukan rencananya benar-benar terbalik. Kei tidak pernah memikirkan hal ini. Semua rencananya tentang Kei. Semuanya ada dalam prediksi Kyung-hee. Dia mengikuti video yang ada di tangan Kei dan mengirim asistennya untuk menemukan gedung yang ditinggalkan dan meminta Tae untuk mengevakuasi semua tersangka. Salah satu tersangka memberitahu asistennya mengetahui bahwa Sung Tae dalam keadaan koma dan masih di gedung terbengkalai. Sang asisten mendengar dan langsung berlari masuk. SA melihat Kei akan meledakkan bom. Kyung, kamu segera menemukan topik untuk dibicarakan dengannya. Untuk membeli lebih banyak waktu. Meminta Ke untuk memberinya remote control. Pada akhirnya Kyung, kamu benar-benar menekan tombolnya. Dan menyebabkan seluruh bangunan meledak seketika. Hei segera berlari ke dalam. Dan mulai mencari asisten di mana-mana. Untungnya dia menemukan asistennya. Dan Sung Tae di kulkas. Saat ini ketua bawahan Jong mengepung seluruh teater dan menodongkan tembakan ke arah Kei. Bahkan wanita tua itu datang dan mengangkat tangannya untuk menembak. Balas dendam, tapi tembakan itu mengenai asisten Kei muda. Dia ingin lari untuk memeriksa situasi, tapi tertembak dan harus mundur. Sepertinya dia bersiap untuk membunuh semua orang. Pada saat ini Kaye mengambil pistol dan menembak mereka, sedangkan lawan menghindar. Dia LED rekan satu timnya, dan dengan cepat bersembunyi di balik tirai. Tapi asistennya terluka parah. Lagi ditembak hidup mereka dalam bahaya. Melihat keempat orang itu tidak punya cara untuk mundur, wanita tua itu menyarankan mereka untuk tidak mencoba melawan. Untuk dengan patuh tetap di tempat mereka berada. Tiba-tiba Kung-yi merespons dengan bom. Kei melihatnya, segera berlari dan menekan tombol detonasi. Ketika Kung-yi beraksi, Kei telah melarikan diri dengan juniornya. Kung-yi mengejarnya dan melihat dua orang naik kereta. Lalu dia mengikuti mereka. Di sana mereka bertiga berada di gerbong kereta, mempersiapkan duel terakhir. Saat ini, Yaye tiba-tiba tertawa keras. Dia bertanya pada Kyung-yi, apakah kamu tahu, bawahanmu selalu mengikutimu. Melihat bahwa Kyung-yi tidak bereaksi sama sekali, Kaye kembali tertawa kemudian menceritakan alasannya. Ternyata 5 tahun lalu, Kyung-yi adalah seorang jaksa terkenal. Tapi suatu hari, murid suaminya tiba-tiba melompat ke sungai dan berkomitmen untuk meninggal. Ketika tidak ada yang tahu apa yang terjadi, semua orang berlomba-lomba mengkritik suaminya, mengatakan bahwa dia mempermainkan perasaan orang lain. Seperti itu bahkan Kung-yi saat itu tidak mempercayainya dan bertanya kepada suaminya apa yang sedang terjadi. Menatap istri yang sangat ia cintai dan tidak mempercayainya, pria itu akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan memilih bunuh diri. Tapi nyatanya, gadis yang melompat ke sungai saat itu punya pacar rahasia. Orang itu bawahan Kung-yi. Tapi saat itu, karena takut, dia memilih untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan alasan dia memilih menjadi bawahan Kung-yi adalah karena penghalang di hatinya belum pernah diatasi. Begitu Kei selesai berbicara, Kung-yi berlari meraih bawahan Kei. Kei tahu betul bahwa dia telah berhasil. Jadi dia mengeluarkan guna untuk membiarkan Kung-yi memilih. Tak terduga Kung-yi bergegas maju dan berkutat dengan Kai untuk sementara waktu. Bawahan itu berdiri ke neraka, tapi dipukuli beberapa kali dan kehilangan kesadaran. Hanya tersisa Kung-yi yang bukan tandingan Kei. Dengan beberapa pukulan dia jatuh ke tanah. Saat Kei hendak menarik pelatuknya, Kung-yi tiba-tiba siuman. Dia membuka pintu kereta dan menarik Ka dan melompat turun begitu saja. Keduanya pingsan di dalam hutan. Akhirnya Ke ditangkap polisi. Apa yang menantinya akan menjadi kalimat panjang tanpa henti. Periode penegakan.
Kyumi dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan menikmati perhatian yang cermat. Dan wanita tua itu, karena kebocoran video, akhirnya ditangkap polisi. Anak bungsu didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera dan menggunakan zat terlarang. Jadi dia juga dibawa pergi. Putra tertua sekalipun tidak melakukan hal buruk, dia masih terlibat oleh keluarganya. Akhir pemilu, hanya bisa aktif mendorong wali kota. Tidak peduli apa pada akhirnya, kita masih tidak bisa lepas dari hukum kebaikan mengatasi kejahatan. Ini adalah akhir dari film. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Selamat tinggal.